Wakaf di bulan suci Ramadan yuk. Insya Allah 2019 Yufid ganti kantor. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar dari Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Banyumas dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah murni untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi duniawi dalam dakwahnya. Dalam berdakwah beliau tidak mengejar kekuasaan, beliau juga tidak mencari kedudukan ataupun juga kekayaan. Akan tetapi setulus itu dakwah Nabi SAW, tetap saja ada di antara masyarakat saat itu yang kontra, yang menolak dakwah beliau. Walaupun banyak juga yang mendukung, pro, menerima dakwah beliau. Mengenai adanya yang pro dan kontra ini, bahkan terjadi pula di dalam keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini yang akan kita bahas adalah paman-paman Nabi SAW. Paman-paman Nabi SAW ada yang pro dengan dakwah beliau SAW, dan ada juga yang kontra. Secara garis besar, beliau, paman-paman Nabi SAW itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Berapa? 3. Yang pertama adalah paman Nabi SAW yang mendukung dakwah beliau sekaligus masuk ke dalam Islam. Mendukung dan masuk Islam. Yang kedua, paman Nabi SAW yang mendukung dakwah beliau tapi tidak masuk Islam. Dan yang ketiga adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menolak dakwah Nabi SAW, bahkan memusuhi beliau dan dakwahnya. Berapa jenis? 3. Yang pertama, mendukung dan masuk Islam. Yang kedua, mendukung tidak masuk Islam. Yang ketiga, menolak bahkan memusuhi. Jenis yang pertama, contohnya adalah
paman beliau yang bernama Hamzah. Bahkan Hamzah ini mendapatkan gelar singanya Allah. Ya. Siapa lagi? Al-Abbas. Siapa? Al-Abbas. Ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ini pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang kedua adalah yang membela tapi tidak mau masuk Islam. Siapa itu? Paman beliau Abu Talib. Dan yang ketiga yang terakhir, yang sudah menolak masih pula memusuhi, adalah Abu Lahab. Kisah tentang Abu Lahab inilah yang akan kita bahas dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah mengawali surat Al-Masad ini dengan firman-Nya di ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa artinya tabbat? Tabbat itu artinya adalah binasa, celaka, sia-sia, rugi, sesat, dan tidak ada kebaikannya. Semuanya ada di dalam Abu Lahab. Apa tadi? Binasa, celaka, sia-sia, rugi, sesat, tidak ada kebaikannya sama sekali. Tabbat yada. Yada artinya adalah kedua tangan. Berarti yang binasa cuma tangannya aja? Hah? Semua tubuhnya. Kenapa yang disebutkan tangan di sini? Karena tangan adalah alat utama untuk melakukan sebuah perbuatan. Jadi konon dikisahkan ketika Nabi SAW sedang berdakwah, mengajak masyarakat untuk memeluk Islam, ngajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Lahab ini setelah Nabi SAW mengajak berdakwah, di belakangnya dia megangi batu, ngelempari Nabi kita Muhammad SAW dengan kedua tangan, sampai kaki Nabi SAW berdarah-darah, mengucurkan darah segar. Bisa dibayangkan? Ustadz dakwah di belakang ada melempari batu. Jadi apa yang kita alami saat ini tuh gak ada apa-apanya. Dituduh ini, dituduh itu, difitnah ini, difitnah itu gak ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan melempem. Jangan apa? Melempem. Apalagi kerupuk kudanen. Apa? Kerupuk kudan. Wis kerupuk
ikut-ikutan. Gimana coba? Kerupuk, perak. Udah kayak gitu kena air pula. Gak ada semangat sama sekali. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Abu Lahab. Dengan kedua tangannya. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan binasa kedua tangannya. Apa cuma kedua tangannya? Tidak. Semua tubuhnya binasa. Akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Tabbat yada Abi Lahabin. Abu Lahab. Abu artinya bapak. Lahab artinya merah. Apa Abu Lahab punya anak namanya Lahab? Jawabnya tidak. Lahab itu bukan nama anaknya. Lahab itu artinya adalah warna apa tadi? Merah. Kenapa dia dinamakan atau dijuluki Abu Lahab? Karena dia akan dibakar di api yang merah menyala-nyala. Atau sebab yang kedua, karena pipinya merah. Dan karena kegantengannya. Abu Lahab ganteng, iya. Abu Lahab ganteng. Tapi ketampanannya tidak bermanfaat sama sekali. Nanti di hari kiamat. Makanya gak usah terlalu bangga dengan kegantengan dan kecantikan. Belum tentu kegantengan kita itu bermanfaat nanti di akhir. Dan jangan bangga dulu gak ganteng. Belum tentu gak ganteng juga masuk surga. Jadi orang masuk surga atau neraka itu bukan diukur dari ganteng atau tidak ganteng, bukan. Makanya kan ada di zaman Nabi SAW wanita yang kulitnya hitam kelam. Ternyata masuk surga. Bahkan dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Hadhil mar'atus sauda. Kata seorang sahabat Nabi SAW, ini loh perempuan berkulit hitam, inilah yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Jadi enggak jaminan kalau kulitnya mulus putih itu bakalan masuk surga, belum tentu. Ya. Karena ukurannya bukan penampilan luar, bukan face, bukan fisik, bukan casing. Tapi ukurannya adalah keimanan. Abu Lahab itu bukan nama, itu julukan. Orang Arab itu punya nama, punya apa? Julukan. Misalnya saya namanya Abdullah. Saya punya julukan kunyah. Bahasa Arabnya apa? Kunyah. Saya punya kunyah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Abu artinya apa? Bapak. Bapaknya Abdurrahman. Namanya bukan Abu Abdurrahman. Namanya apa? Abdullah. Abu Lahab ini punya nama enggak? Punya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala enggak sebutkan namanya di dalam surat ini? Karena namanya sangat jelek. Namanya sangat jelek. Siapa namanya? Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Lho wong Abdul kok apik-apik kok. Sing masalah gue burine gue. Uzza. Uzza itu berhala. Berarti hambanya berhala. Allah tidak mau ada di dalam Al-Quran nama yang mengandung unsur kesyirikan. Maka Allah enggak pakai namanya. Allah pakai julukannya.
Tabbat yada Abi Lahabin, bukan tabbat yada Abdil Uzza. Enggak. Karena nama yang mengandung unsur kesyirikan ini enggak pantas masuk ke dalam Al-Quran. Maka hati-hati kasih nama. Jadi jangan mentang-mentang ngarepe Abdul terus wis langsung jadi bagus, belum tentu. Menurut ijma' para ulama haram. Kata Imam Ibn Hazm menukil ijma' haram ngasih nama Abdul kemudian belakangnya nama selain Allah. Contoh misalnya Abdul Khair. Apa? Khair. Khair itu bukan namanya Allah. Khair itulah kebaikan. Hambanya kebaikan. Enggak boleh. Ya. Hati-hati. Ya, jadi kalau mau ngasih nama Abdul belakangnya harus tanya dulu. Apa ini lanjutannya Asmaul Husna atau bukan? Kalau Asmaul Husna silakan. Asmaul Husna banyak sekali. Ya, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Quddus, Abdul Mannan, Abdul Jabbar, Abdul Wahid, Abdul Haq, Abdul Awal, Abdul Akhir, Abdul Zahir, Abdul Batin, banyak banget itu. Ya. 99 lebih itu, silakan. Ya, tinggal milih salah satunya. Itu sebabnya kenapa kok Abu Lahab tidak disebutkan namanya di situ. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat sama tabba sama atau tidak? Sama. Kenapa diulangi? Karena makna yang pertama adalah mendoakan. Semoga celaka kedua tangannya. Sedangkan tabba yang kedua artinya adalah sudah betul-betul terkabulkan. Artinya yang di awal isinya adalah doa. Semoga celaka dan sudah celaka. Maksud orang? Ya, jadi pertama didoakan supaya celaka, kemudian yang kedua sudah celaka. Artinya doanya dikabulkan sama Allah. Ya, langsung satu dikabulkan sama Allah semua. Semoga celaka, ya celaka. Ya. Semoga binasa, ya binasa. Ya. Ustaz, Nabi SAW kan orangnya lembut, Ustaz. Nabi SAW kan tutur katanya santun, sopan. Kok bisa-bisanya Nabi SAW mencela pamannya sendiri? Paham ini pertanyaannya? Katanya Nabi SAW orangnya santun, sopan. Kenapa Nabi SAW mencela pamannya sendiri? Bahkan ya, mengajarkan umatnya untuk membaca surat ini. Kenapa kira-kira? Karena kejahatannya siapa? Abu Lahab. Wais, ayo ke belakang. Nah. Karena kejahatannya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini sebelum dia menyebarkan tuduhan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai tukang bohong, sebagai orang gila, sebagai tukang sihir. Sebelum Abu Lahab mulai melontarkan tuduhan itu, Nabi kita SAW tidak pernah ada celanya. Kita tahu Nabi kita SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah punya julukan Al-Amin. Apa Al-Amin? Yang terpercaya. Tidak ada satupun celaan yang terarah kepada Nabi SAW. Di antara yang pertama kali memunculkan tuduhan-tuduhan itu adalah siapa? Abu Lahab. Sehingga dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut membuat dakwah Nabi kita Muhammad SAW terhambat.
membuat penyebaran agama Allah terhambat. Ini kejahatan Abu Lahab. Setiap ada orang datang ke Mekah untuk haji, untuk bisnis, selalu orang baru didatangi sama Abu Lahab dan CS-annya. Ya. Jadi itu orang gila. Ini kami obati belum sembuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pembohong, ini tukang sihir. Sehingga banyak orang-orang yang sebenarnya berpeluang untuk masuk Islam mendapatkan hidayah. Gara-gara tingkah polanya Abu Lahab ini, akhirnya mereka terhalang untuk menerima hidayah. Sehingga wajar seandainya turun satu surat penuh untuk mencela Abu Lahab. Dan siapapun yang membaca surat ini dapat pahala setiap huruf 10 pahala. Sampai hari kiamat. Karena kejahatan siapa? Abu Lahab. Dan ini menunjukkan bahwa sikap lemah lembut itu tidak menghalangi sikap tegas. Masing-masing ada apanya? Ada porsinya, ada tempatnya. Senyum bagus, tapi ada saatnya kita nggak boleh senyum. Kapan? Ketika istri kita diganggu. Saya kan orangnya ramah. Saya orangnya kan halus. Saya orangnya kan sopan. Istri saya diganggu ya senyum saja. Monggo. Oh. Apalagi agama Allah yang diganggu. Apalagi Al-Quran yang dihina. Kita harus tegas. Tegas pada tempatnya. Halus pada tempatnya. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Apa bunyinya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna. Tidak berguna. Tidak berguna untuk siapa dan apanya yang tidak berguna. Tidak berguna untuk Abu Lahab. Apanya? Maluhu. Maluhu artinya adalah hartanya. Wa ma kasab. Diterjemahkan, ditafsir oleh para ulama, anaknya. Anaknya siapa? Abu Lahab. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa harta yang dimiliki oleh Abu Lahab, begitu pula anak yang dimiliki oleh Abu Lahab, tidak akan berguna baginya nanti pada hari kiamat. Tidak akan berguna untuk apa? Untuk menebus dirinya agar bisa dibebaskan dari siksaan neraka. Karena konon suatu saat ketika dia melihat Nabi kita Muhammad SAW berdakwah, apa komentar dia? Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Seandainya apa yang disampaikan oleh ponakanku benar, maksudnya seandainya memang yang disampaikan Muhammad ini benar-benar dari Allah, kemudian gara-gara aku tidak ikut agama dia, lalu aku dimasukkan ke neraka, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamati minal adzabi bimali wa waladi. Gampang. Nanti hari kiamat saya tebus siksaan itu dengan harta dan anak-anak saya. Pede ya.
Dia pikir Allah bisa disuap. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wong-wong sugih aja pede. Jangan terlalu pede. Hartamu itu tidak bisa digunakan untuk menebus siksaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak. Ustaz, berarti harta itu enggak ada gunanya nanti hari kiamat, Ustaz. Anak berarti enggak ada gunanya nanti pada hari kiamat. Iya? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Tergantung. Nah, bukan iya atau tidak, tapi apa? Tergantung. Tergantung hartanya buat apa, anaknya buat apa. Kalau seandainya harta yang kita miliki kita gunakan untuk kebaikan, di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membantu kita masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar setiap infak yang kita keluarkan minimal 10 pahala. Bahkan sampai berapa? 700 kali lipat pahala. Bukan hanya membantu kita ke surga, menghindarkan kita dari api neraka. Beliau SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungi tubuhmu dari neraka, walaupun dengan kurma separuh. Apa? Kurma separuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Ketika kita infak kurma walaupun cuma separuh, dan kita tulus di dalam infak tersebut, maka kurma yang separuh ini bisa melindungi tubuh kita dari api neraka. Kurma separuh. Yan wong Purbalingga bakwan separuh. Duwene kur separuh. Karena separuhnya nggak dewek, ya, nggak punya yang tersisa kecuali terigu sama sayur-sayur itu yang tersisa cuma buat bikin bakwan 1 tok. Tapi aku pengen terlindungi dari api neraka. Kayak anak wong lagi buka puasa, tapi aku ya pengen buka. Maka bakwan ini saya paruh, yang separuh buat orang buka puasa. Kalau kita tulus, maka bisa melindungi tubuh kita dari api neraka. Berarti bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Harta kita yang sebenarnya yaitu. Adapun yang kita tumpuk, yang kita simpen sampai kita meninggal dunia, rekeningnya masih di mana-mana, itu bukan harta kita. Itu harta siapa? Itu harta orang lain, ahli waris kita. Harta kita yang hakiki, yang akan menemani kita ke kuburan, adalah harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah ketika kita masih hidup. Itu yang akan membantu kita nanti. Saat kita meninggal dunia, mobil yang kita pakai sudah buat orang lain. Rumah yang kita tinggali buat orang lain. Spring bed yang mentul-mentul itu nanti buat orang lain. Sawah kita yang luasnya seluas-luasnya, orang bakal digaung kuburan, orang cukup. Ya. Yang akan kita bawa adalah yang sudah kita wakafkan di jalan Allah. Itulah yang akan terus mengalirkan pahala buat kita. Berarti orang ninggal warisan, Ustaz. Ya enggak apa-apa.
Tinggalkan warisan secukupnya. Tapi jangan cuma mikirin anak, mikirin ini loh awake dhewe. Jenengan sing kesel kerja. Jenengan yang kerja banting tulang siang malam. Setelah jenengan meninggal, anak dan istri jenengan masih bisa kerja. Putra putri jenengan masih bisa kerja. Untuk menghidupi diri mereka. Sedangkan Anda setelah mati, rampung, sudah rampung, selesai. Terus mana bekalnya? Kalau dari harta yang kita kumpulkan, semuanya kita berikan kepada ahli waris kita. Tidak ada yang kita taruh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah punya keinginan untuk melakukan kebaikan, jangan diundur-undur. Sesungguhnya ungkapan nanti dan nanti itu adalah pasukannya iblis. Pasukannya apa? Iblis. Ngesuk baiklah. Berbadak. Terus bersawal. Ora sida. Ya. Kretek. Aku pengen infak. Langsung eksekusi. Gak usah nunggu besok. Sedekah mati. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya anaknya enggak bermanfaat. Anaknya iya. Tergantung anaknya. Kalau anaknya saleh, salihah akan bermanfaat. Mereka yang akan mendoakan kita. Maka tanam sekarang, dari sekarang anak-anak tersebut, didik dari sekarang. Luangkan waktu kita lebih banyak buat anak-anak kita daripada waktu kita buat teman-teman grup WA. Bayangkan anak-anak kita pengen disimak bacaan Al-Quran seorang tuanya. Kok disit bapak lagi sibuk? Sibuk apa? WA-an. Yang akan doakan jenengan itu bukan teman-teman di WA. Ora. Begitu jenengan mati langsung di remove dari grup. Ya medeni ki ngono sing. Ucuk-ucuk ana ngirim WA. Jenengan langsung dilupakan sama teman-teman WA itu. Yang ingat ya anak-anak. Yang sama ini sering kita abaikan. Yang sama ini sering kita lupakan. Itu yang akan membantu. Kalau anaknya soleh, solihah. Nek becut ya berapa? Ya. Ibadah yang kita kerjakan saat ini, sholat kita, puasa kita, itu akan berhenti dengan meninggalnya kita. Yang akan tetap setelah kita meninggal mengalir ya anak soleh. Maka jangan pernah timpang di dalam membagi waktu untuk sholat, puasa, zikir, baca Quran dengan waktu untuk mendidik anak. Jangan pernah timpang. Jangan sampai ketika anak kita membutuhkan bantuan, kita katakan, aku lagi ngaji. Aku lagi sholat. Sholatmu itu berhenti ketika kamu mati. Yang akan tetap lanjut adalah anak kita. Setelah kita mati, kita nggak bisa sholat lagi. Kita nggak bisa baca Quran lagi. Setelah mati, kita nggak bisa zikir lagi. Yang masih bisa adalah anak-anak kita yang menengkadahkan kedua tangannya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah investasi kita yang termahal. Masuk surga itu jangan egois. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Pikirin istri kita. Pikirin anak kita. Itu semua amanah yang Allah berikan kepada kita.
Orang yang tersibukkan dengan membaca Al-Quran untuk menunaikan amanah sebagai bapak dan suami, ini orang yang tertipu. Karena mendidik anak itu hukumnya wajib. Mendidik istri itu hukumnya wajib. Sedangkan baca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Barang siapa yang tersibukkan dengan sesuatu yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dia orang yang tertipu. Tapi orang yang tersibukkan dengan yang wajib, karena saking sibuknya dengan yang wajib sampai yang sunnah ini mungkin tidak terlaksana, maka orang ini akan ditolerir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ma'dzur. Akan dimaklumi oleh Allah. Karena sibuknya itu dengan yang wajib. Kenapa enggak yang sunnah? Karena masih sibuk ini yang wajib. Ini akan dimaafkan, akan dimaklumi oleh Allah. Ma'dzur. Tapi orang yang gara-gara sunnah dia terabaikan dari yang wajib, fahuwa maghrur. Orang yang tertipu, orang yang terperangkap oleh jebakan iblis. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat yang berikutnya, ayat keberapa? Ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Sayasla naran dzata lahab. Dia bakalan yasla. Yasla itu artinya dipanggang. Apa? Dipanggang. Dibakar. Di mana? Naron. Apa naron? Neraka. Dzata lahab, yang bergejolak. Ini ayat keberapa? Ketiga, menjelaskan dengan lebih gamblang maksud ayat yang kedua. Ayat yang kedua tadi mengatakan bahwa harta dan anaknya Abu Lahab tidak bermanfaat, tidak berguna. Tidak berguna untuk apa? Tidak berguna untuk menebus siksaan neraka. Walaupun harta yang dimiliki oleh Abu Lahab sebanyak apapun, anak yang dimiliki sebanyak apapun, tidak akan bermanfaat untuk menebus siksaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga nanti pada hari kiamat, sayasla naran dzata lahab. Dia akan dibakar, dipanggang di api neraka. Dipanggang Ustaz, hidup-hidup. Ya iya. Makanya dulu ulama salaf, sebagian dari mereka kalau lewat bakul sate nangis. Lewat bakul sate nangis. Dewek ujung-ujung nangis Ustaz. Nangisnya mergane apa? Orang duwe duit, nggak tuku sate. Kalau ini bukan, nangisnya itu karena terbayang, ya Allah, ini ayam dibakar, kan sudah mati. Sudah apa? Mati. Sudah disembelih, potong-potong. Jadi ketika dibakar enggak kerasa. Nah nanti kita, na'udzubillah min dzalik, orang yang disiksa neraka, itu kan dibakar hidup-hidup. Apa enggak nangis mereka Ustaz? Nangis. Ya. Tapi nangisnya darah. Karena sudah habis air matanya. Dan saking banyaknya darah yang mengucur itu, seandainya ada kapal, itu bisa kapal itu berlayar di atas sungai darah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan isnad ini dinyatakan sahih oleh beliau. Inna ahlan nari
sesungguhnya penghuni neraka la yabkuna akan terus menangis hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat. Saking banyaknya air mata yang keluar dari matanya penghuni neraka, seandainya kapal itu dilayarkan di atas air mata darah mereka, niscaya kapal itu bisa berjalan di atas. Wa innahum la yabkuna dam. Dan sungguh penghuni neraka itu air mata yang keluar adalah darah. Habis sudah. Air matanya sudah habis, yang keluar adalah darah. Sampai kapan? Tergantung apakah dia orang Islam atau orang kafir. Saat orang Islam masa mlebu neraka? Ya mungkin. Orang Islam yang tidak mau beribadah dengan baik kepada Allah. Mung Islam tok KTP ne. Salate tidak. Ya. Puasane tidak. Ya seminggu lah formalitas ngormati. Ya. Seminggu ngormati tangga-tanggane kok baru gue ya wis. Ya. Jadi orang Islam pun berpeluang untuk masuk neraka. Cuman kalau masuk neraka tidak akan kekal. Nah, kalau orang-orang kafir masuk neraka khalidina fiha. Mereka bakalan kekal selama-lamanya, naudzubillahi min dzalik. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Apa bunyinya? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Setelah Allah membahas tentang Abu Lahab, ayat pertama, kedua, ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang terakhir, Allah membahas tentang istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu julukannya Ummu Jamil. Jamil itu indah, tapi perilakunya tidak seindah julukannya. Wa imra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Loh, siapa tadi? Ummu Jamil itu kan bangsawan, Ustaz. Iya, Ummu Jamil itu bangsawan. Masa membawa kayu bakar? Itulah cupetnya, sempitnya pikirannya Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil ini saking gak sukanya sama Nabi kita Muhammad SAW, itu dia ngumpulin kayu-kayu yang banyak duri-durinya. Kemudian dia ikat, dia gotong. Kemudian kayu-kayu, ranting-ranting yang banyak durinya tadi dia sebarkan di jalan yang biasa Nabi SAW melewati untuk berangkat ke masjid. Ini Ummu Jamil. Ya. Itu kerjaannya. Sehingga diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Di neraka nanti yang membawa kayu bakar untuk bakar Abu Lahab ya Ummu Jamil. Untuk bakar siapa? Suaminya sendiri. Ya. Dan ini menggabungkan antara siksaan fisik dengan siksaan psikis. Fisiknya dibakar, psikis itu apa toh? Perasaannya.
yang bakar istrinya sendiri. Seorang bapak lebih sakit mana hatinya ketika dihina oleh anaknya sendiri atau dihina oleh anaknya orang lain? Yo anakku, aku sing biayai, aku yang membesarkan kok tega-teganya menghina. Itu siksaan psikis yang dialami oleh Abu Lahab dua-duanya. Ya fisiknya dibakar, tubuhnya dibakar, ya hatinya sakit sesakit-sakitnya. Karena yang membawa kayu bakar buat bakar Abu Lahab adalah istrinya sendiri. Jadi Ummu Jamil mendukung 100% kejahatan siapa? Suaminya. Ini istri yang setia atau musuh? Saya tanya. Setia apa musuh? Setia. Hati-hati. Allah berpesan di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Surat apa? At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun itu sunat nomor 64. Nomor pinten? 64. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Ingat wahai orang yang beriman, di antara istri dan anak kalian ada musuh kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap musuh tersebut. Saya pernah ngisi pengajian judulnya musuh dalam selimut. Bisa jadi musuh dalam selimut itu adalah istri dan anak kita. Berarti waspada. Iya. Waspada kalau misalnya istri kita sudah mulai menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Panjenengan mau mengeluarkan zakat, Pak, kulkasnya disit diganti. Panjenengan mau mengeluarkan zakat, Pak, TV ini sing gede maning lah. Panjenengan mengeluarkan zakat, ki keramiknya warnanya wis ora zaman now ki. Itu potensi menjadi musuh dalam selimut. Ketika jenengan mulai memegang prinsip akidah yang benar, ketika mulai menjalankan sunnah Rasul, Pak, aja kaya kowe lah, sing umum bae lah. Bukti omong tanggane, ya hati-hati. Ini bisa menjadi musuh dalam selimut. Terus bagaimana? Contoh Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW dimusuhi oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya, maka yang menghibur Nabi SAW untuk tetap istiqomah di atas jalan ini adalah Khadijah. Bukan malah wis aja enggak gawe masalah lah Pak lah. Ya. Wis melu bae kaya tanggane lah. Enggak seperti itu Khadijah. Khadijah menguatkan suami. Istiqomah. Ikuti terus jalan ini. Hidup cuma sementara. Ya. Apa tak pekat bae ya bojoku ya Ustaz ya. Apa saya ceraikan saja, ini jangan musuh dalam selimut ini Ustaz. Tadi surat apa tadi? At-Taghabun ayat 14. Baca sampai akhir ayat. Akhir ayatnya, wa in ta'fu,
seandainya engkau maafkan mereka. Siapa yang dimaafkan? Musuh dalam selimut tadi. Ya. Wa tasfahu, engkau santuni mereka, engkau sikapi dengan halus. Wa taufiru, engkau ampuni mereka. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung, oh macam-macam. Mana? Ya, enggak. Nasihati. Pelan-pelan. Siapa tahu malah nanti dia jadi seperti Khadijah. Ya, mendukung ya keputusan kita untuk hijrah menuju jalan yang lebih baik lagi. Cuman semuanya itu butuh apa? Proses. Ayat yang terakhir. Ayat keberapa? Kelima. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya siapa? Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Di lehernya hablum, ada tali. Mim masad. Masad itu sabut. Apa? Sabut. Tepes. Ya. Jadi tepes, sabut itu kalau di apa namanya? Di suwir-suwir, kemudian dipilin, itu nanti bisa jadi tali. Apa maksudnya? Ada sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa Ummu Jamil, tadi kan saya sudah katakan kerjaannya nyari apa? Ranting-ranting kayu-kayu yang berduri-duri. Nah itu biasanya kalau mau berangkat, dia bawa tali itu. Tali yang terbuat dari sabut tadi. Buat apa? Kalau sudah terkumpul buat ikat. Nah tali yang dia bawa kemana-mana itu nanti hari kiamat jadi tali yang terbuat dari api. Sebagai ganjaran atas perbuatan buruk dia ketika di dunia. Diikat lehernya dengan tali api. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Ummu Jamil itu dahulu punya kalung. Punya apa? Kalung. Kalung itu sangat mewah. Karena terbuat dari mutiara, emas intan. Dan dia pernah mengatakan, kalung ini mau saya jual untuk membiayai permusuhan kepada Muhammad. Jadi dia punya harta digunakan untuk menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka gara-gara itu akhirnya Allah ganjar lehernya yang dulu dihiasi dengan kalung, dihiasi dengan tali yang terbuat dari api neraka. Maka hati-hati. Jenengan punya duit, jenengan punya harta, jangan sampai digunakan untuk menghalangi dakwah. Ya. Ada orang dakwah baik-baik malah difitnah. Ya. Dibayar media-media untuk memfitnah, untuk menebarkan isu yang tidak benar, untuk menjelek-jelekkan, untuk memprovokasi orang-orang ini itu, dikasih bayaran, jebarkan fitnah. Harta yang seperti nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi api neraka yang membakar orang tersebut. Ini adalah tafsir apa? Surat Al-Lahab atau Al-Masad. InsyaAllah besok kita akan pindah ke surat yang baru, yaitu surat An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.